Kali ini saya bakal spill unit-unit bocap predator, tapi untuk bagian dari popornya yang popor kayu. Buat teman-teman semuanya yang mungkin pengen banget order atau mungkin masih penasaran unit bocap predator dengan popor kayu apa saja yang ada di kita. Dan kali ini bakalan saya spill di video kali ini. Mari kita mulai untuk pembahasannya di video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di Sanjaya Gun Shop. Mungkin buat teman-teman yang pengen cari unit-unit dengan ukuran dari spesifikasinya itu masuk spesifikasi sultan atau spesifikasi kelas atas, tapi untuk bagian dari harganya masih harga-harga murah, mungkin toko ini bisa jadi salah satu tempat buat teman-teman mendapatkan unit itu. Oke, sesuai yang ada di depan video tadi, saya bakal bahas untuk unit-unit bocap kayu, terutama yang sudah bisa digunakan untuk big game dari unitnya. Power oke, akurasi pastinya bagus untuk unit dari bocap kayu ini. Untuk unitnya ada banyak sebenarnya di bagian dari merek, tapi untuk video kali ini saya mungkin hanya spill untuk beberapa unitnya saja ya, karena untuk unitnya ini banyak dan di bawah semua ini untuk unitnya, dan mungkin ada beberapa unit yang belum ready lagi untuk unitnya, kayak unit Daystate itu belum ready lagi untuk bagian dari bocapnya, tapi kalau D38 nya sudah ada. Oke teman-teman, karena untuk bagian dari modelnya dan ukuran spesifikasinya itu sama saja sebenarnya, cuma di bagian penempatan baut biasanya baut dan ukuran chambernya yang agak beda dikit, kadang-kadang seperti itu, sehingga untuk pertukaran popor maupun part yang lainnya antara unit ini dan unit ini, sekalipun untuk bagian dari ukurannya dan spesifikasinya itu sama saja, tapi untuk bagian dari pertukaran itu agak susah ditemukan. Oke teman-teman, kali ini saya bakal kasih salah satu contoh unitnya ya. Ini unitnya itu dari unit FX Royal. Nah, unitnya seperti ini teman-teman. Ini untuk unitnya itu sebenarnya dari warna banyak banget. Ini kebetulan yang saya keluarkan yang warna kuning untuk unitnya. Bagian dari spesifikasi ini sama saja dengan unit yang FX Air Guns, FX Crown maupun Daystate. Jadi untuk ukuran besar panjangnya itu sama saja antara unit ini dan unit yang lainnya, karena dia untuk bagian dari pembedanya itu hanya di bagian merek saja. Oke teman-teman, ini untuk unit yang pertama kita bahas dari bagian larasnya saja. Untuk laras sama antara FX Air Guns, FX Crown, Daystate dan lain sebagainya, itu sama saja sebenarnya. Jadi buat teman-teman kalau pengen dapat atau pengen cari unit yang sesuai dengan kebutuhan, kalau Daystate itu terkenal dengan power kencengnya, FX Royal itu terkenal dengan ukurannya yang lumayan agak enteng. Kalau saya ngerasanya seperti itu. Kalau FX Crown dia itu terkenal dengan tarikan kokangnya yang lancar. Biasanya seperti itu. Dan untuk bagian dari penggunaannya rata-rata untuk FX Crown dia itu cocok karena untuk bagian dari power dia nggak terlalu besar. Coba. Masih tak safety. Kalau FX Air Guns dia itu terkenal di bagian mereknya. Ya, untuk bagian dari kualitasnya sama sebenarnya FX Air Gun, FX Crown, FX Royal. Yang jadi pembeda itu di unit Daystate. Dia itu terkenal dengan power yang oke. Terus untuk bagian dari penggunaan dari akurasi dia itu lebih stabil daripada unit-unit yang lainnya. Oke. Ini buat larasnya itu panjangnya di panjang 60 cm. Alurnya di alur 12 untuk unitnya. Jadi untuk penggunaan masih cocok di penggunaan mimis dom. Yang penggunaan di mimis slug, ya model slug saja sih yang paling enak kalau kita nyebutin. Untuk bagian dari penggunaan unit yang lainnya itu dia belum cocok karena untuk bagian dari alurnya yang terlalu banyak. Untuk penggunaan slug dia itu kan untuk modelnya itu enggak ada lehernya, jadi untuk bagian dari mimis itu ya mungkin dari depan sampai ke belakang itu ya cuma kayak bentuk segitiga gini, cuma di atasnya itu dikasih cowokan dikit, sehingga untuk bagian dari aerodinamisnya itu dia lebih bagus di slug daripada untuk unit-unit yang pakai model-model kepala, leher, dan rok, atau model bagian dari model mimisnya itu namanya model-model dom, itu kurang cocok untuk penggunaan di jarak jauh. Maka dari itu untuk unit yang seperti ini karena alurnya masih 12, panjangnya di panjang 60 cm, untuk penggunaannya rata-rata unit yang seperti ini itu masih di penggunaan 50, 60, 70 itu masih sangat bagus untuk penggunaannya. Dan untuk bagian dari beratnya saya nggak bisa menentukan, tapi kalau saya itu lebih sering untuk penggunaan jarak 50 itu biasanya pakai mimis Hercules 13 grain. Saya nggak ngendorse, soalnya saya lebih sering pakai itu untuk bagian dari mimisnya ya, biar lebih jelas juga. Karena untuk bagian dari akurasi rata-rata juga saya sebutkan untuk unit mimisnya itu cocoknya itu untuk penggunaan di 13 grain ya, karena mimisnya yang ready itu untuk 13 grain yang paling familiar di kita.
Sebenarnya untuk 13 green itu banyak banget, ada yang dari Brazil itu juga ada. Itu namanya apa ya? Black Panther atau apa ya? Kok Jaguar itu juga ada. Kalau nggak salah ya, saya soalnya pernah pakai Mimis itu juga. Modelnya itu hampir seperti Mimis Slug, tapi dia itu ya Mimis Dom, tapi modelnya itu hampir seperti Mimis Slug. Jadi untuk bagian dari lehernya itu dia nggak terlalu mencolok kayak Mimis Dom seperti yang kita sering pakai. Itu mereknya apa ya, lali aku. Oke, untuk unitnya ini dia pakai OD-nya itu di OD 13 ya, rata-rata di OD 13. Kalau teman-teman pengen ganti di OD 14 itu biasanya itu dapetinnya itu di alur yang lebih dikit lagi. Contoh di alur 6, alur 8 itu biasanya OD 14 banyak. Di 13 itu juga ada, cuma kita kebetulan nggak lagi kosong kayaknya yang OD 13 alur yang kayak gitu. Alur 6, alur 8 ya, ini lebih ke penggunaan slug ya. Oke, jadi untuk penggunaan pastinya masih cocok di penggunaan Mimis Dom. Slug masih belum cocok untuk ininya seperti ini. Untuk bagian dari serombong, ini ukurannya itu di serombong OD lumayan gede. Ini di OD 16 untuk bagian dari serombongnya, kurang lebih ya, soalnya nggak pakai sket. Kurang lebih ini di OD 16. Jadi untuk penggunaan seumpama kalau teman-teman pengen ganti serombong ya, terserah sih kalau untuk ukuran serombongnya ya, yang pasti nanti harus untuk bagian dari ukurannya nanti dipasin sama bagian dari cincin larasnya. Oke ya, kita lanjut. Untuk penggunaan laras unit ini itu juga bisa kalau teman-teman pengen ganti di penggunaan pasar. Yang sering saya singgung juga, karena untuk unit yang seperti ini itu banyak yang menanyakan juga di penggunaan pasar juga. Cocok saja, karena untuk bagian dari yang dibutuhkan itu kan untuk bagian dari alurnya. Karena untuk unit laras pasar, pasar ikan itu kan untuk bagian dari alurnya kan alur kosong, alur 0 atau larasnya itu polos. Jadi untuk penggunaan ya cocok saja kalau teman-teman punya laras yang alurnya polos untuk penggunaan pasar. Oke ya, untuk OD terserah nanti teman-teman mau pakainya yang ukuran berapa, 14 maupun 13 terserah, asal nanti untuk bagian dari masuknya ke dalam chamber nanti seukuran. Oke ya, setiap unit beda untuk bagian dari pemasukan laras ke dalam chamber. Saya sudah ngalamin sendiri. Beberapa kali saya punya sebuah ide untuk pertukaran unit-unit yang larasnya ngacak, kita tukar dengan unit yang tabungnya bocor. Dan untuk bagian dari pertukaran 20 banding dapatnya itu cuma 5 untuk unit yang cocok, terutama untuk bagian dari pemasukannya. Jadi nggak semua unit itu cocok untuk penggunaan, terutama di bagian pertukaran larasnya. Ini yang saya sebutkan tadi, salah satu unit maupun untuk bagian dari modelnya itu dia sama, tapi untuk bagian dari penggunaan pertukaran antara partnya dari unit ini ke unit ini itu dia beda untuk ukurannya. Oke ya. Untuk bagian dari tabung nanti teman-teman bisa sesuaikan kalau teman-teman pengen upgrade. Kalau upgrade biasanya untuk tabungnya itu lebih digedein sekalian sih. Biasanya kalau kayak gitu untuk bagian dari bahannya dibedakan. Ya diganti ke bahan yang lain. Untuk bahan tabung ada yang pakai karbon, ada juga yang pakai kuningan, monel, terus stainless juga ada, duralium juga ada. Kalau yang unit bawaan seperti ini, rata-rata untuk bagian dari tabungnya itu masih pakai tabung duralium, belum sampai ke karbon. Kalau karbon itu lebih terkenal mahalnya. Ya, karena untuk bagian dari kualitasnya juga beda antara unit tabung karbon dan juga unit tabung yang seperti ini. Kalau unit-unit tabung yang seperti ini itu dia itu biasanya di mereknya. Dan untuk daerah pembuatannya ada yang made in Taiwan, Cina dan juga Indo juga ada. Dan untuk bagian merek juga banyak banget, ada yang GSM, Venom dan lain sebagainya. Oke ya. Ini contohnya yang tabung Venom untuk unitnya. Ini lokal sih kalau nggak salah lokal ya untuk Venomnya. Antara lokal sama gitu, antara kalau nggak gitu di Taiwan. Untuk bagian dari ukuran tabung ini itu dia bawaannya di 500 cc. Ya rata-rata 500 cc semua kecuali unit ini. Ini memang khusus kita buat pembuatannya itu dipakein tabung kecil. Nah, beda ya untuk bagian dari ukuran tabungnya ya. Dia lebih panjang tapi untuk bagian dari ukuran dia lebih kecil. Untuk bagian dari volume luas tabungnya. Ini juga FX Royal. Ini Royal. Ini FX Royal juga, cuma bagian dari tabungnya ini dia beda. Kita pakai tabung 460 cc cuma yang ukuran panjang, dan untuk ukuran tabung biasanya untuk penggunaan yang lebih lama itu di 400 cc ke atas. 360 cc itu juga sebenarnya sudah enak, tapi untuk penggunaan biasanya 360 cc itu penggunaan di unit-unit yang penggunaan ukuran chambernya itu agak kecil, biasanya kayak gitu. Unit ini dia pakai yaitu tadi 460 cc cuma yang ukurannya panjang, jadi sedikit mengecoh. Kelihatan kayak unit 500 cc tapi sebenarnya ini unitnya itu 460 cc. Cuma ada satu untuk unitnya FX Royal ini. Jadi kalau teman-teman butuh unit FX Royal dengan tampilan yang berbeda, ini cuma unitnya itu nggak ada untuk bagian dari
cincin laras ya. Nanti kalau teman-teman pengen tambah cincin laras nanti bisa custom cincin larasnya ya, karena dia ukuran beda sendiri. Kalau rata-rata kan untuk cincin laras itu untuk penggunaan unit seperti ini kan tabungnya pakai yang tabung 500 cc yang lingkar gede, bukan yang lingkar panjang kecil panjang kayak gini. Oke ya, jadi beda. Jadi untuk penggunaan tabung dengan model yang seperti ini sebenarnya ada saja untuk bagian dari cincin laras, tapi ya custom dulu, agak lama dikit untuk bagian dari indennya. Oke ya, saya taruh lagi. Harganya sama ya di 2,7. Kalau teman-teman butuh unit yang ini untuk bagian dari warnanya itu hijau tua kebiruan. Apa itu ini? Tosca. Ini enggak setosca itu sih. Tosca kan lebih kuat hijaunya, kalau ini lebih kuat kebirunya. Unik, salah satu unit unik yang cuma ada satu. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin kelewatan ya nggak kebagian untuk unitnya. Untuk angin aman sih, tetap di 1400 sesuai yang tertulis di sini. Oke ya, tak kembaliin. Untuk bagian dari keseluruhannya sama, laras sama semua. Oh, ini pakai laras pendek teman-teman, 50 cm. Jadi untuk ukuran dari larasnya dia ini pakai laras bogel ini. Taruh mana dulu ya? Nih, saya baru ngeh ternyata larasnya ini pakai laras bogel. 50 sampai 55 sini kayaknya. Oh, 50 pas untuk panjangnya. Ya, 50 cm pas untuk penggunaannya. Jadi untuk jarak agak pendek dikit untuk jaraknya. Tapi kalau teman-teman pengen ganti ke laras yang lebih panjang lagi di 65 kita juga ada. Tapi untuk penggunaan itu di alur slug. Ya, ready-nya di alur slug. Alur 12 juga ada sih, tapi nanti untuk bagian dari sininya masuknya itu yang berbeda nanti ya. Oke. Sama sih untuk penggunaannya, cuma unit ini itu paling jauh mungkin di 40 terbaiknya. 40 50 itu penggunaan terbaiknya kayaknya. Lebih enteng untuk unitnya karena untuk bagian dari larasnya dia lebih pendek, untuk tabungnya dia juga lebih kecil daripada ini tadi. Oke, kita taruh lagi di bagian sini. Untuk bagian dari manometer saya nggak bisa jelasin kalau ini. Bagian dari manometer itu kadang-kadang ada yang di bawah, ada juga yang ada di samping, ada juga ada yang di chamber, kadang-kadang ada juga yang di chamber, tergantung dengan posisi unit yang ready. Jadi untuk penggunaan untuk pengirimannya itu nanti kalau teman-teman cari unit yang manonya ada di bawah nanti bisa, kalau ada. Kalau unitnya itu ready-nya yang mano samping nanti tinggal dicek dulu di samping chamber atau di samping coupler. Ini kan di bawahnya. Jadi kalau di samping coupler ya seperti biasa, unitnya ada di sebelah sini untuk bagian dari manonya. Untuk mano pastinya lebih masih kuat di 2500, dan untuk tabungnya juga maksimal pressure-nya itu di 2500 PSI. Jadi untuk penggunaan di 3000 sebenarnya bisa, karena untuk bagian dari maksimalnya di sini itu tertulis di 2700 ya, 2800 saja lah untuk pengisian maksimalnya. Itu nanti cuma beberapa kali ya, jangan diterusin karena itu nanti juga mungkin agak buat untuk bagian dari umur tabungnya itu berkurang. Nggak selama unit-unit yang dipompa dengan ukuran maksimal tekanannya yang di bawahnya, kalau nggak gitu yang pas maksimal seperti yang tertulis di chamber. Sebenarnya untuk pengukuran kekuatannya itu sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan tes, terutama di tempat pembuatannya dengan ukuran maksimal tekanannya itu yang lebih tinggi, di 3000 PSI, 3500 sebenarnya sudah. Tapi untuk jangka panjangnya kurang cocok untuk penggunaannya. Untuk chamber semuanya pakai monoled kalau unit yang seperti ini, kecuali bocap Jawa. Ya, bocap Jawa itu bukan monoled sih sebenarnya. Untuk bocap Jawa yang di kita sudah kosong, jadi saya nggak bisa menyebutkan bentuknya atau memperlihatkan untuk bentuknya. Jadi untuk unit rata-rata modelnya pakai monoled kayak gini. Kelebihannya dia itu lebih irit, terutama untuk bagian dari anginnya, konsumsi anginnya itu dia lebih irit, terus lebih enak juga seumpama digunakan, sehingga untuk penggunaan pastinya lebih bertahan lama juga. Kayak kejadian di unit OD38 yang chambernya monoled. Untuk penggunaan kan pastinya lebih enak, lebih stabil dan juga lebih irit kan. Itu tadi. Bagian dari monoled itu dia itu seperti ada sebuah tempat ketika kita tarik kokangnya, dia itu seperti ada sebuah tempat angin yang berkumpul dulu di situ. Jadi kalau monoblok kan langsung seumpama anginnya gede, jadi untuk bagian dari powernya pun juga gede. Semakin mengecil anginnya, dia untuk power juga bakalan mengecil. Kalau unit yang seperti ini rata-rata itu untuk bagian dari
tekanan angin yang turun ketika sebuah power, dia itu bakalan, ya untuk bagian dari tekanan anginnya itu nggak terlalu berpengaruh ya sebenarnya, untuk bagian dari penggunaannya berpengaruh saja. Dan untuk bagian dari power, dia itu pengaruhnya kecil kalau tekanan anginnya kecil, mengecil, oke ya. Dan untuk bagian dari pemasukan mimisnya pastinya sudah siap digunakan untuk magazin, untuk unit-unit yang seperti ini, oke ya. Untuk bagian dari kokangnya set lever, ya set lever semua. Set lever semuanya untuk bagian dari kokangnya. Terus untuk bagian dari rel, ini yang saya bilang tadi, untuk rel kadang itu ada yang 22, ada juga yang pakai 11 kayak gini. Ini dia itu pakai 11 ya. Kalau pakai 22 untuk bagian dari cengkramannya tinggi banget ini nanti, soalnya dia ini berundak nah, ini berundak kan teman-teman, nah adalah maka dari itu penggunaan lebih di penggunaan 11 saja untuk relnya. Oke, jadi untuk penggunaan lebih cocok ke 11. Ada juga sebenarnya yang ukuran 22. Nah ini itu sama saja ternyata. Kemarin itu ada teman-teman, itu bagian dari ukuran rel 22. Oh inilah, oh sama saja ternyata. Tak keluarkan saja biar tidak penasaran. Oh sama, kemarin ada satu kalau nggak salah ya, unitnya sudah kosong. Rata-rata pakai ukuran 22 ya untuk unitnya ya. Maaf, ukuran 11 rata-rata untuk penggunaannya. Dan untuk permainan, kalau teman-teman pengen rubah untuk bagian dari powernya, unit yang modelnya chambernya seperti ini tuh dia lebih gimana ya, untuk perubahan power, terutama kita mau upgrade itu dia lebih luas lagi untuk jangkauannya. Seperti rubah untuk power yang ada di sini, terus untuk bagian dari per yang belakang ada di sini. Kalau yang di depan ini biasanya juga per. Ini juga per sama sebuah mekanisme velg ya di sininya, nanti juga bisa di-upgrade. Bagian dalam ya seperti ini tuh rata-rata jarang sih untuk pengupgradeannya, karena ini untuk modelnya kan masih semi CNC untuk pembuatan dari unitnya, jadi masuk jarang. Untuk penambahan part bagian unitnya itu biasanya penambahannya di regulator, biar untuk bagian dari unitnya, terutama di bagian kekuatan FPS, dia itu nggak berpengaruh ketika posisi anginnya itu turun, jadi lebih stabil terus. Untuk bagian dari posisi keluarnya FPS, posisi power yang dihasilkan, yang ditawarkan itu dia lebih stabil, dan dia juga bakal berpengaruh pada unitnya yang lebih irit lagi. Oke, jadi lebih enak untuk penggunaan unit yang sudah ada. Untuk bagian dari regulator, untuk regulator banyak banget untuk seriesnya, namanya itu banyak banget. Dan untuk bagian dari settingannya juga tergantung. Ada yang biasanya itu paling banyak untuk bagian dari settingan regulator itu di 1800, ada juga yang settingan di 2200, itu juga ada. Tergantung dengan kebutuhan. Kalau kita pengen penggunaan long range yang lebih mengandalkan kestabilan powernya, biasanya di setting sesuai dengan kebutuhan ya. Karena untuk big game itu rata-rata untuk penggunaan di 2200. Benar ya? Untuk penggunaan dari settingan power, settingan regulator biasanya kayak gitu ya, untuk settingan outputnya. Maka dari itu untuk penggunaan juga tergantung teman-teman. Kalau ditambahin untuk setelan power juga lebih oke untuk unit ini. Jadi untuk penggunaan menumbangkan hewan buruan besar itu dia lebih ya, biar lebih memudahkan lagi untuk bagian dari kerja unitnya. Karena untuk bagian dari terkompresinya angin karena tambahan power plenum itu tadi, dia juga bakalan mempengaruhi untuk bagian dari power yang dihasilkan. Tapi biasanya kalau unit yang cuma ditambahin untuk power plenum saja itu juga berpengaruh. Karena untuk bagian dari konsumsi angin dia ya agak naik dikit untuk bagian dari jumlah posisi makan anginnya. Dan untuk bagian dari penggunaan, kalau teman-teman pengen tambah plenum, itu dipastikan unitnya setelah dipasang itu, kalau unitnya dirasa kurang atau di bagian dari groupingnya itu agak jauh dikit, itu nanti mungkin bisa sekalian dipasang regulator ya, sekalian kalau uangnya ada ya. Ya sekalipun saya mau ngasih sebuah ide untuk perubahan unitnya model apapun, di model kayak gimana pun, kalau nggak ada uangnya kan juga ngaruh kan ke pekerjaannya nanti. Oke, yang FX Royal, ini FX Airguns. Nah ini yang saya bilang tadi, untuk bagian dari ukurannya semuanya sama untuk bagian dari unitnya. Enggak, dari model sama semua sebenarnya, cuma untuk bagian dari panjang kadang-kadang nah kayak gini, tek.
Nah, ini kan agak selisih ya, itu bagian dari modelnya ini. Ini biasanya itu dipengaruhi dari ukuran, kadang-kadang ada ukuran chamber, tapi rata-rata untuk ukuran chamber perbedaannya itu selisihnya tipis banget. Nah, kayak gitu di bagian sambungan tabung. Nah, biasanya juga di seperti itu juga bagian dari perbedaannya. FX Airguns, FX Royal, atau maaf bro, FX Crown juga ada kemarin. Wah, ini daystate teman-teman. Saya baru ngeh ternyata ini ada daystate. Ini unit yang sering dipakai untuk penggunaan buruan big game. Ini kalau teman-teman butuh daystate, kita ready 2 untuk unitnya. Selain itu FX Airgun semuanya. Jadi untuk penggunaan nanti bisa teman-teman sesuaikan. Ini yang saya bilang tadi, daystate itu dia terkenal banget itu bagian dari powernya, dan juga itu dari penggunaannya dia itu gimana ya? Kalau bahasa Jawa itu rancak, konsisten untuk penggunaannya. Ya, tergantung unitnya ya, sama tergantung perawatannya juga untuk penggunaannya nanti. Daystate, FX Royal, FX Airguns, sama sebenarnya ada satu lagi FX Crown kalau teman-teman cari unit yang mereknya beda lagi. Ini enggak unit ini ya, sik. Nah ini kita ada, ini FX Crown yang power plenum yang sempat saya pernah buat untuk bagian dari apa nih itu? Bagian dari spesifikasi dan tes juga. FX Crown ini power plenum, sudah kepasang plenum, tapi untuk bagian dari perbedaan unitnya itu sama saja dengan unit-unit yang tanpa plenum. Safety bro. Untuk ukuran dari powernya sama. Jadi kalau teman-teman pengen upgrade, ini kan sudah ada plenumnya. Jadi nanti seumpama unitnya itu pengen di-upgrade, nanti mungkin bisa diganti di bagian pernya yang agak lebih dikerasin. Misalnya untuk per bawahnya itu termasuk per lembek untuk bagian dari unitnya. Jadi untuk penggunaan dia sudah plenum, memang sudah plenum. Untuk bagian dari penggunaannya nanti lebih disarankan untuk pernya segera diganti. Kalau teman-teman butuh unit dengan penggunaan big game, per belakang nanti bisa diganti, per depan juga bisa diganti kalau butuh unitnya itu powernya lebih gede lagi, sehingga untuk penggunaan bisa sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai ekspektasi kita. Oke ya, itu tadi teman-teman untuk bagian dari penjelasannya mengenai unit-unit bocap kayu yang ada di kita. Harga sama di 2.700.000 semuanya ya, 2.700.000 untuk unitnya, udah termasuk dengan kelengkapan nanti, kecuali pompa, teleskop, sama tas. Nah, kalau teman-teman pengen ambil untuk bagian dari paket teleskop, pompa, tas, itu nanti bisa ambil di full setnya. Itu nanti biar dihitungkan sama adminnya untuk penggunaan totalnya nanti ya, biar lebih mudah juga. Nanti biar bisa dihitung juga sesuai budget. Kalau teman-teman butuh unit dengan budget sekian nanti bisa ditanyakan ke adminnya juga, biar mikir mereka ya. Oke, sini saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.